Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Sebelum saya membawa renungan, saya mau berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah renungan pagi hari ini bisa memberkati banyak orang yang mendengarkan dan menontonnya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya ingin bawa renungan tentang dosa ya. Dan dosa yang nikmat. Ini saya ambil dari firman Tuhan di Yesaya 59 ayat 2. Begini firman Tuhan bunyinya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Ini connect saya sama Tuhan tuh suka kadang terputus karena dosa juga. Seperti kayak handphone saya kan, saya pakai provider, itu di HP saya biasanya ambil paket bulanan. Waktu itu saya pernah lupa perpanjang. Nah, biasanya kan dari provider itu sendiri, dia biasanya suka memang selalu mengingatkan ya, biasanya 2 hari atau 3 hari sebelumnya ada SMS bahwa tanggal sekian ini akan berakhir masa paketnya. Nah, kalau kita sampai lupa punya HP, lupa perpanjang, itu akan terputus. Biarpun kita juga kalau ada WiFi di rumah, itu pun juga harus setiap bulan kan bayar perpanjang terus. Nah, makanya kalau saya tuh kalau saya pas putus sinyal dengan Tuhan tuh, itu juga kita juga mengarah kehidupan yang berdosa juga. Nah, SMS itu mengingatkan 3 hari tuh, kalau di HP 3 atau 2 hari dikasih tahu bahwa paketnya akan habis, itu seperti kayak Roh Kudus aja gitu. Oh, Roh Kudus suka kasih tahu kita kan, ini kamu potensi menuju dosa nih. Ya, seperti itu. Dosa itu kan banyak ya, nggak harus dunia juga, nggak harus tentang masalah kedagingan juga, bisa juga kerohanian kita. Nah, kerohanian kita pun juga bisa mati kalau kita ada dosa, karena dosa itu untuk memutuskan hubungan connect kita tuh, sinyal saya sama Tuhan tuh terputus karena dosa juga. Banyak ya, kalau apalagi saya kan namanya pelayan Tuhan, pengikut Kristus, harus baca kitab dan berdoa. Kadang kalau 1 hari nggak baca kitab pun juga kadang saya juga kayak terputus gitu kan. Itu pun saya juga berusaha supaya nggak terputus. Makanya saya perlu konsisten juga untuk baca Alkitab setiap hari. Biasanya saya kalau nggak baca tuh kalau Sabtu Minggu kadang hanya renungan aja. Karena saya biasa kan kalau Minggu biasanya sambil ibadah ya, pasti kan tuh ada ayat-ayatnya juga. Nah, makanya saya juga setiap hari itu berpotensi buat dosa juga. Makanya rohani saya itu bisa mati. Apalagi kalau orangnya on fire tuh juga potensi juga, bisa juga rohaninya mati gitu. Makanya itu perlu, kita ikut Tuhan tuh perlu konsisten, itu penting sih. Dan juga kita menjaga supaya hubungan saya itu sama Tuhan juga jangan sampai terputus. Ya melalui, supaya nggak terputus itu bisa baca firman, ibadah, berdoa, banyak hal ya. Itu lebih baik dalam untuk menghidupkan kerohanian supaya kita tidak mati. Ya, inilah renungan pada pagi hari ini yang saya sampaikan. Biarlah
Saya dan saudara yang mendengar dan menonton renungan ini, supaya kita sama-sama menjaga hubungan kita dengan Tuhan, supaya rohani kita tidak mati, dan kita juga bertobat meninggalkan dosa-dosa kita. Karena selama kita hidup di dunia, pasti dosa akan mengejar kita terus. Bagaimana kita bisa mengalahkannya dosa itu dengan hubungan kita dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dan kita berdoa juga supaya supaya kita bisa menghindarkan atau bertobat ya, karena nih dosa selama kita masih di dunia pasti akan kejar kita terus. Biarlah renungan pagi hari ini saya sampaikan, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk membangun hubungan dengan Tuhan supaya tidak putus, supaya rohani kami tidak mati Tuhan, dan kami menjaganya Tuhan, supaya signal kami terus-menerus sambung Tuhan, jangan sampai ada yang putus Tuhan. Biarlah Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami mau belajar Tuhan, untuk dekat lebih Tuhan, lebih dalam lagi. Kami serahkan doa pagi hari ini, renungan ini ke dalam Tuhan yang kudus, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.